Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningtyas Ekawati dengan NIM 22002219 dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi dinamika kelompok dalam kepemimpinan pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nurhizra Gustituati MED dan Ibu Lutfiani MPD. Adapun pembahasan yang nanti saya akan bahas, yang pertama konsep dinamika kelompok, yang kedua teori dinamika kelompok, yang ketiga faktor penyebab dinamika kelompok, yang keempat peranan kepemimpinan dalam dinamika kelompok, yang kelima gaya kepemimpinan dalam dinamika kelompok, yang keenam konflik dalam dinamika kelompok. Langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai konsep dinamika kelompok. Jadi, dinamika kelompok merupakan cara dalam manajemen yang digunakan untuk mencapai kerjasama yang optimal, di mana kerjasama tersebut tentu saja melibatkan beberapa anggota kelompok dengan tujuan agar pengelolaan kelompok tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta produktif. Dinamika kelompok ini dikenal juga grup dinamik yang pertama kali dikenalkan oleh negara Jerman pada tahun 1940-an. Selanjutnya, metode dan proses dinamika kelompok, di mana metode dinamika kelompok tersebut bertujuan untuk membuat setiap anggota kelompok menyadari identitas pribadinya dan juga identitas orang lain yang hadir dalam suatu kelompok. Kemudian, proses dari dinamika kelompok tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi yang membuat seluruh anggota kelompok merasa terlibat secara aktif dalam tahap perkembangan kelompok mereka. Langsung saja masuk materi yang kedua, yaitu teori dinamika kelompok. Jadi teori dinamika kelompok itu ada tiga. Yang pertama teori psikodinamika, yang kedua teori sintalitas, dan ketiga teori prestasi. Teori psikodinamika itu mengasumsikan bahwa kelompok berfungsi pada taraf tidak sadar, di mana pada teori ini membahas tiga asumsi dasar mekanisme kerja kelompok. Nah, contohnya, teori tersebut dapat diterapkan pada sebuah kelompok belajar di sekolah. Nah, kelompok belajar tersebut tidak hanya terdiri dari individu, tetapi mereka juga memiliki karakteristik dinamika dan emosi yang unik. Nah, anggota kelompok tersebut bisa saja merasa kecemasan dan motivasi dalam belajar itu berkurang, sehingga mempengaruhi dinamika kelompok. Kemudian yang kedua, teori sintalitas, di mana pada teori ini membahas tentang karakteristik kelompok dan pengaruh serta hubungan antara anggota kelompok, perilaku kelompok, dan pola organisasi kelompok. Contohnya itu pada kelompok musik di sekolah, di mana anggota kelompok musik masing-masing memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi mereka saling mempengaruhi satu sama lain dan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya di sini mungkin bisa tampil di acara sekolah. Nah, selain itu, hubungan dan perilaku anggota kelompok juga mempengaruhi pola organisasi kelompok, seperti pengaturan waktu latihan, distribusi tugas di antara masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga yaitu teori prestasi, di mana pada teori ini yaitu mengembangkan teori-teori sebelumnya yang mencakup masukan, variabel media, keluaran, dan umpan balik. Contohnya pada
kelompok kerja, ketua OSIS, dan anggota OSIS yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kita tetapkan saja tujuannya di sini untuk mengadakan acara Kartini, di mana masukannya di sini kan mencakup masukan. Masukannya itu berupa ide-ide dari masing-masing anggota kelompok. Sedangkan variabel media bisa saja menggunakan teknologi di mana yang bertujuan untuk berkomunikasi di antara anggota kelompok. Sedangkan outputnya atau keluarannya yaitu berupa acara yang sukses. Dan umpan baliknya di sini bisa saja berupa evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor penyebab dinamika kelompok. Jadi faktor penyebab dinamika kelompok terbagi menjadi 6. Yang pertama, group goals, di mana tujuan kelompok yang relevan dengan tujuan anggota. Artinya, tujuan yang ditetapkan oleh kelompok itu harus sesuai dengan tujuan individu atau anggota dalam kelompok tersebut. Contohnya, jika tujuan kelompok adalah meningkatkan hasil belajar, kemudian maka tujuan individu tersebut mungkin saja atau meraih nilai yang baik atau meningkatkan pemahaman peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua yaitu group structure, di mana struktur kelompok yang mencerminkan otoritas dan wewenang pengambil keputusan. Artinya harus ada pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan tujuan dan tugas kelompok. Contohnya, di sekolah itu ada kepala sekolah yang bisa saja menjadi pemimpin, kemudian guru mata pelajaran yang bisa saja menjadi pemimpin dalam mata pelajaran yang ia ajari. Kemudian ada wali kelas, di mana bisa saja menjadi pemimpin dalam satu kelas tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu faktor penyebabnya group task function, di mana tugas kelompok yang memastikan kekompakan dan kepuasan anggota serta menjaga komunikasi yang jelas. Artinya, tugas yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan anggota kelompoknya. Dan setelah tugasnya selesai, harus diberikan kepuasan bagi mereka yang menyelesaikan tugasnya. Kemudian pada grup task function tersebut, komunikasi yang jelas antara anggota juga harus dijaga untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik. Kemudian yang keempat ada group building and maintenance, di mana membangun dan menjaga kelompok dengan memperhatikan tugas, norma, sosialisasi, dan fasilitas penunjang. Artinya, selain memperhatikan tugas yang diberikan, kita juga perlu membangun norma atau aturan yang jelas. Selain itu, mengenalkan anggota baru ke dalam kelompok dan menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan di kelompok. Kemudian yang kelima yaitu grup atmosfer, di mana suasana kelompok yang kondusif dan menyenangkan. Artinya, suasana dalam kelompok harus menyenangkan dan kondusif bagi anggota kelompok untuk berinteraksi dan berdiskusi. Hal ini dapat meningkatkan kekompakan dan semangat dalam kelompok. Yang keenam yaitu group pressure, di mana tekanan kelompok yang dapat memicu motivasi maupun konflik anggotanya. Artinya, tekanan dan tantangan yang diberikan dalam kelompok harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anggota, sehingga dapat memicu motivasi untuk mencapai tujuan kelompok. Namun, tekanan yang terlalu besar dapat memicu konflik dalam kelompok. Selanjutnya yaitu yang keempat, peranan kepemimpinan dalam dinamika kelompok.
di mana seorang pemimpin dapat memberikan bantuan yang khas dengan 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu pemimpin membantu menciptakan iklim sosial yang baik bagi kelompok. Kemudian yang kedua, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pemimpin dapat membantu kelompok untuk mengorganisir diri dan memanajemen tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. Kemudian yang keempat, pemimpin harus bekerja sama dengan anggota dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa semua pandangan itu dapat dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan akhir. Kemudian yang kelima, pemimpin harus memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman dan kesalahan yang mereka buat. Selanjutnya, yang kelima, gaya kepemimpinan dalam dinamika kelompok. Jadi, gaya kepemimpinan dalam dinamika kelompok itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, gaya partisipatif, di mana pemimpin selalu berada di tengah-tengah bawahan dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Contohnya, ketika seorang kepala sekolah yang selalu terlibat dalam rapat atau kegiatan kelompok guru dan siswa. Nah, pemimpin tersebut atau kepala sekolah tersebut harus mengajak semua anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu gaya pengasuh, di mana pemimpin bertindak seperti bapak yang melindungi bawahannya dalam batasan yang wajar. Nah, contohnya ketika seorang guru pembimbing yang selalu memberikan dukungan kepada siswanya dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu gaya otoriter, di mana pemimpin menunjukkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan pada dirinya sendiri, serta menata situasi organisasi yang rumit, sehingga anggota harus melakukan apa yang diperintahkan. Contoh penerapan ini yaitu seperti ketika kepala sekolah yang sangat tegas dalam menjalankan aturan sekolah harus memberikan perintah yang harus diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Kemudian yang keempat yaitu gaya birokrasi, di mana pemimpin mengacu pada peraturan organisasi sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Contohnya, kepala sekolah yang selalu mengacu pada peraturan sekolah dan memastikan seluruh anggota tersebut, baik guru, baik siswa maupun yang lainnya, dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima yaitu gaya berorientasi pada tugas, di mana pemimpin memfokuskan pada pelaksanaan tugas yang utama dalam suatu organisasi. Pemimpin yang menerapkan gaya ini akan berusaha untuk bekerja sesuai target dan tepat waktu. Bahkan dalam situasi yang sulit. Contoh penerapan gaya ini, misalkan kepala sekolah yang selalu menekankan pentingnya mencapai target dan menjalankan tugas-tugas kepada bawahannya. Selanjutnya materi yang keenam yaitu konflik dalam dinamika kelompok. Kemudian faktor penyebab konflik, di mana di sini ada masalah komunikasi yang berasal dari gagalnya pesan yang disampaikan tidak benar oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan melalui saluran yang kurang tepat. Kemudian yang kedua yaitu struktur organisasi yang berpotensi memunculkan konflik pada setiap departemen atau fungsi karena perbedaan kepentingan, tujuan, dan program. Nah, yang ketiga yaitu faktor manusia yang sebagai penyebab konflik karena perbedaan sifat dan karakteristik individu. Nah, jenis-jenis konflik di sini ada dua. Yang pertama, konflik negatif, yang biasanya konflik tersebut biasanya dihindari atau disembunyikan dalam suatu kelompok dan dapat menyebabkan kemunduran pada kelompok tersebut. Kemudian yaitu ada konflik positif, di mana konflik yang
masih memberikan kesempatan bagi anggota kelompoknya itu untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian penyelesaian dan pencegahan konflik. Untuk penyelesaiannya ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan diskusi kelompok, istirahat sejenak, meredam kemarahan, fleksibel, berbuat baik pada anggota kelompok lain. Sedangkan pencegahan dalam konflik itu caranya yang pertama dengan eliminasi, di mana ini merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik mengundurkan diri seperti mengalah atau keluar. Kemudian yaitu subjugasi dan dominasi, di mana seorang atau pihak yang memiliki kekuatan terbesar dapat memaksa orang atau pihak lain untuk menaatinya. Kemudian yang ketiga, majority rule, itu di mana keputusan diambil melalui voting berdasarkan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan argumentasi. Kemudian yang keempat yaitu minority consent, di mana kelompok minoritas menerima kemenangan dari kelompok mayoritas dan bersedia untuk bekerja sama dengan kelompok mayoritas. Kemudian yang terakhir yaitu ada integrasi, di mana melalui diskusi, penelaah, dan pertimbangan ulang pendapat hingga diperoleh keputusan yang dapat memaksa semua pihak untuk menerimanya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok itu merupakan cara dalam manajemen yang digunakan untuk mencapai kerjasama yang optimal antara anggota kelompok agar pengelolaan kelompok tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta produktif. Nah, teori dalam dinamika kelompok itu terbagi menjadi 3. Ada psikodinamika, ada sintalitas, dan prestasi kelompok. Kemudian yang faktor penyebab dinamika kelompok itu ada group goals, ada group structure, ada group task function, ada group building and maintenance, ada group atmosphere, dan group pressure. Kemudian gaya kepemimpinan dalam dinamika kelompok itu ada gaya partisipatif, ada pengasuh, ada otoriter, birokrasi, dan berorientasi pada tugas. Nah, konflik pada dinamika kelompok disebabkan perbedaan sumber daya, tujuan, nilai-nilai, atau persepsi. Nah, penyebab dari konflik dalam dinamika kelompok itu bisa saja dari komunikasi, struktur organisasi, dan faktor manusia. Adapun quotes untuk dari Daniel Goleman, di mana kepemimpinan yang efektif tidak melulu tentang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi juga kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah memperhatikan presentasi saya hingga akhir. Semoga Ibu dosen dan teman-teman sekalian paham atas materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.